Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Editarius Cahyono. Pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran pemrograman dasar, pada pertemuan pertama, yaitu kita akan membahas tentang konsep dan struktur algoritma. Sebelum lebih dalam membahas materi ini, bahwasanya file presentasi ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, kesimpulan, dan referensi. Kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu adalah menerapkan alur logika pemrograman komputer. Kemudian yang kedua, membuat alur logika pemrograman komputer. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui diskusi dan literasi, peserta didik mampu menggunakan prinsip algoritma dalam menyelesaikan masalah dengan santun dan benar. Sedangkan yang kedua, melalui studi kasus, peserta didik mampu mengimplementasikan prinsip algoritma dalam menyelesaikan masalah dengan benar. Pertama, coba kita amati contoh gambar berikut ini, yaitu tertuliskan langkah-langkah membuat puding mutiara atau resep puding mutiara. Di sini tertulis jelas, yaitu terdapat beberapa bahan yang digunakan dan cara pembuatannya. Sedangkan contoh yang kedua yaitu tentang langkah-langkah menghitung volume balok. Di sini muncul tulisan input, yaitu panjang, lebar, dan tinggi balok dalam satuan cm. Kemudian ada beberapa tahapan atau proses, yaitu cara menghitung volume balok. Nah, dari dua contoh di atas, kira-kira apakah tujuan masing-masing langkah kerja di atas? Yang kedua, apakah ada tahapan persiapan? Yang ketiga, apakah ada tahapan proses? Yang keempat, apakah ada hasil atau output pada setiap langkah kerja? Yang kelima, apakah langkah-langkah tersebut merupakan algoritma? Baik, kita telusuri satu persatu. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini merupakan tahapan cara membuat puding mutiara. Jelas ya, ada tujuannya, yaitu untuk membuat puding mutiara. Sedangkan contoh yang kedua, yaitu tujuannya jelas, yaitu untuk menghitung volume balok. Jadi pertanyaan yang pertama sudah terjawab jelas ya, ada tujuan terhadap langkah-langkah kerja tersebut. Pertanyaan yang kedua tadi, apakah ada tahapan persiapan? Kita lihat contoh yang pertama. Jelas ada tahapan persiapannya, yaitu untuk membuat puding mutiara, kita menyiapkan bahan-bahannya dulu. Nah, ini jelas merupakan tahapan persiapan. Sedangkan contoh yang kedua, untuk menghitung volume balok ya, pasti jelas ada tahapan persiapan, yaitu harus menginputkan panjang, lebar, dan tinggi balok. Maka jawabannya ada. Pertanyaan ketiga, apakah ada tahap proses? Jelas ada ya. Untuk membuat puding mutiara, ini merupakan pada bagian proses, yaitu cara membuat. Sedangkan contoh yang kedua, tahapan prosesnya yaitu pada bagian angka, yaitu ada 4 langkah kerja atau tahapan proses. Jelas jawabannya ada. Sekarang pertanyaan keempat, apakah ada hasil atau output pada setiap langkah kerja? Pada setiap langkah kerja, kira-kira adakah hasilnya? Jelas ya, di sini tertuliskan campurkan tepung dan seterusnya. Jelas di sini akan muncul hasilnya adalah campuran tepung, gula pasir, dan seterusnya. Kemudian, kalau kita lihat contoh yang kedua, kira-kira adakah outputnya? Yang pertama misalkan, masukkan panjang balok. Ini bukan merupakan langkah kerja. Outputnya apa? Jelas, kita sudah ketahui panjangnya berapa. Kalau kita lihat langkah kerja yang kedua, memasukkan lebar balok. Apakah outputnya? Jelas, kita sudah memiliki panjang dan lebar. Jadi jawabannya ada ya, setiap langkah kerja memiliki output. Nah, berdasarkan hal itu, ketiga langkah di atas, mulai dari tahapan persiapan,
proses, dan outputnya jelas ya, volume balok, itu dinamakan algoritma. Baik, untuk itu apakah algoritma itu sebenarnya? Nah, kita lihat di gambar sebelah kanan samping itu merupakan tokoh pencetus algoritma. Yaitu sejarah algoritmanya jelas beliau adalah ahli matematikawan muslim yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Orang barat memanggilnya beliau, yaitu julukannya adalah algorism, di mana seiring dengan perkembangan zaman, istilah algorism berubah menjadi algoritma, yaitu merupakan metode perhitungan komputasi secara umum. Beliau menjelaskan konsep dari algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Maksud dari langkah-langkah logis yaitu adalah langkah-langkah dalam suatu algoritma itu harus logis, yaitu ada tujuannya yang akan dicapai dan dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya tadi, jelas yaitu untuk membuat puding mutiara itu ada urutan langkah-langkah yang tidak boleh terbalik. Agar apa? Agar mencapai tujuan. Dan langkah yang logis itu dapat diartikan pula tidak ambigu. Contoh yang ambigu adalah semisal tambahkan garam secukupnya. Kira-kira garam secukupnya itu jelas atau tidak? Tidak ya. Kenapa? Karena itu ambigu. Apakah tambahkan garamnya itu 1 sendok teh atau 1 sendok makan? Kan tidak pasti kriterianya. Itulah yang dinamakan ambigu. Kemudian, arti dari kata langkah-langkahnya harus sistematis, yaitu adalah langkah-langkah yang ada pada algoritma harus dapat diikuti atau ditelusuri dengan baik sehingga mencapai hasil akhir yang diinginkan. Di mana sistematis itu jelas. Pada saat kita lihat tadi contohnya, setiap langkah diberikan nomor agar pengguna algoritma dapat mengikuti setiap instruksi yang diberikan dengan baik. Nah, jika algoritma itu tidak ada angka atau tidak akan selesai, maka jelas hal itu merupakan sistematis. Karena algoritma itu harus terbatas langkah-langkahnya untuk mencapai output yang diinginkan. Nah, begitulah penjelasan dari konsep algoritma. Struktur algoritma intinya adalah algoritma jelas yaitu menemukan solusi dari suatu permasalahan. Nah, gambarannya seperti berikut. Ada suatu masalah. Masalah itu akan dimasukkan ke dalam sebuah algoritma, kemudian algoritma akan menjadi sebuah solusi. Nah, masalah itu merupakan bagian input, kemudian input itu akan diolah pada bagian algoritma dan akan menghasilkan sebuah solusi, yaitu output. Nah, sekarang kita pelajari pada bagian struktur algoritma. Secara umum, struktur algoritma terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ada nama atau judul algoritma, yaitu gambaran secara singkat apa tujuan dari algoritma. Contohnya kayak tadi, yaitu membuat puding mutiara. Itu merupakan judul algoritma. Menghitung volume balok, itu merupakan judul algoritma. Yang kedua, pada bagian deklarasi, yaitu tahapan persiapan dari algoritma. Contohnya tadi, kayak membuat puding mutiara, jelas ada bahan-bahannya, itu merupakan deklarasi. Sedangkan contoh yang kedua tadi, volume balok, jelas bagian deklarasinya adalah pada bagian input, yaitu masukkan panjang, lebar, dan tinggi. Yang ketiga adalah pada bagian deskripsi, yaitu pada bagian ini dijelaskan serangkaian langkah-langkah, instruksi atau pernyataan atau statement untuk memproses alat dan bahan atau inputan untuk menghasilkan output sesuai yang diharapkan. Yaitu jelas seperti tadi, yaitu pada cara proses pembuatan puding itu kan dijelaskan lengkap, mulai dari apa itu ada angka-angkanya, sama menghitung volume balok, jelas itu ada prosesnya,
itu yang dinamakan bagian deskripsi. Nah, sekarang kita coba melihat contoh algoritmanya sebagai berikut. Nah, kita ambil contoh satu aja ya, yaitu resep puding mutiara. Tadi sudah saya jelaskan manakah kira-kira yang merupakan judul algoritma. Oke, benar, pada bagian tulisan resep puding mutiara itu merupakan judul algoritma. Kira-kira manakah yang merupakan bagian deklarasi? Oke, benar ya, yaitu macam-macam bahan yang akan disiapkan untuk membuat puding mutiara itu merupakan bagian deklarasi. Sedangkan manakah yang merupakan bagian deskripsi? Jelas ya, yaitu cara pembuatannya. Nah, tadi disampaikan bahwasanya konsepnya adalah urutannya logis dan sistematis. Logis jelas ya, semuanya tertuliskan, tidak ada secukupnya. Muncul semua ya, 1 bungkus, 250, ini sudah jelas, logis. Sedangkan yang sistematis itu urutannya langkah-langkahnya diberikan sebuah nomor dan terbatas, hanya 4 langkah. Jika langkah-langkahnya tidak selesai, tidak terbatas, itu bukan merupakan algoritma. Jadi algoritma itu jelas ya. Dari sini dapat ditarik kesimpulan, yaitu algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Yang kedua, struktur algoritma terdiri dari 3 bagian, yaitu judul algoritma, bagian deklarasi, dan bagian deskripsi. Nah, begitulah materi paparan kali ini tentang konsep dan struktur algoritma. Kurang lebihnya terima kasih. Semoga materi kali ini dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.